Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh ini dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 atau tanggal 26 Adar 5781 diambil dari kitab Keluaran atau Semot 35 ayat 1 sampai 5 yang merupakan terus kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita saudaraku pada pagi hari yang berkata demikian. Dan Mose mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Yahweh perintahkan untuk mereka lakukan. 6 hari lamanya pekerjaan dilakukan dan pada hari ke-7 adalah kudus bagimu, yaitu Sabat. Perhentian bagi Yahweh, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu dia harus dihukum mati. Kamu tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu pada hari Sabat. Dan Mose berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, inilah hal yang telah Yahweh perintahkan dengan mengatakan, ambillah dari antaramu persembahan hujukan bagi Yahweh. Setiap orang yang tergerak hatinya haruslah membawanya suatu persembahan hujukan bagi Yahweh. Saudaraku, ini adalah dua perintah yang Bapa Yahweh nyatakan lewat Mose kepada Bani Israel saat Mose turun dari Gunung Sinai dengan wajahnya yang bercahaya saudaraku. Dan ini yang disampaikan. Poin yang pertama tentang Sabat saudaraku. Bapa Yahweh memerintahkan lewat Mose untuk menekankan tentang hari Sabat, tentang kekudusan hari Sabat ini saudaraku. Hari Sabat adalah hari yang ke-7. Itu jatuh pada hari Sabtu dengan kondisi sekarang ini saudaraku. Hari Sabat bukan hari Minggu, tetapi hari Sabtu yang penghitungannya dimulai pada hari Jumat jam 6 sore untuk waktu Indonesia sampai jam 6 sore pada hari Sabtunya. Itulah bentangan waktu hari Sabat itu saudaraku. Dan Bapak yang memerintah untuk menguduskan hari Sabat ini. Lewat apa? Lewat yang kita tidak boleh melakukan pekerjaan, juga lewat Sabat ini juga kita melakukan ibadah-ibadah kita di kondisi sekarang ini dalam pertemuan-pertemuan kudus saudaraku. Yang kedua adalah memberikan persembahan hujukan. Saudaraku, ternyata memberikan persembahan hujukan ini merupakan suatu perintah yang Bapa Yahweh perintahkan kepada Bani Israel, tentunya kepada kita juga saat ini saudaraku. Kita juga datang dalam beribadah tidak membawa sesuatu hal yang tangan hampa. Kita harus memberikan persembahan dalam bentuk persembahan hujukan ini saudaraku. Saudaraku, karena ini merupakan perintah, berarti kita harus lakukan saudaraku. Dan memang bila perintah tidak kita lakukan, tentu Bapak juga memberikan suatu konsekuensi saudaraku, karena inilah kehendak Bapa Yahweh. Dan bila kita renungkan apa itu yang dimaksud dengan perintah hujukan. Perintah hujukan di dalam Keluaran 35 ayat yang ke-21 berkata demikian saudaraku, dari kelanjutan pembacaan firman tadi. Lalu datanglah mereka, setiap orang membawa, setiap orang yang mengangkat hatinya dan setiap orang yang berkorban rohnya membawa persembahan hujukan bagi Yahweh untuk pekerjaan kemah pertemuan dan untuk segala pelayanannya dan untuk baju kekudusan itu. Jadi persembahan hujukan itu ditujukan untuk pekerjaan di kemah pertemuan, untuk segala pelayanannya dan untuk baju kekudusan. Jadi tujuan dari persembahan hujukan itu adalah untuk kehidupan atau tergeraknya atau bergeraknya atau teroperasionalnya pelayanan di tabernakel itu saudaraku. Karena memang dibutuhkan suatu persembahan-persembahan ini, baik itu untuk kelengkapan, untuk pelayanan dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu perintah saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, maka marilah kita juga melakukan hal ini selain dengan perintah-perintah persembahan yang lainnya tentunya nanti dalam kita meneruskan renungan pembacaan firman ini.
saudaraku. Yang menjadi poin dalam hal persembahan ini adalah, satu, ini merupakan perintah. Kedua, harus dilakukan dengan hati yang memang tergerak di dalam hati, saudaraku. Dan ini harus kita lakukan. Amin, saudaraku. Mari kita lakukan terus dan kita ikuti terus bagaimana dalam renungan Torah ini, saudaraku, dalam setiap paginya, dan kita tangkap hal-hal yang memang menjadi suatu hal yang pernyataan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus dalam iman kita. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajah yang memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom saudaraku.